그냥 내 옆에 두고 치고 받아야겠다. 왜 계속 때려? 넌 나 왜 때렸냐? 너도 아빠 아니랬잖아. 너도 안 맞았다고 그냥 장난치. 머리로 얼굴 반쯤 가리고 음침하게 막. 왜? 공부 같이 하자. 에이. 네가 원하는 건 뭐든. 성현! 야! 너 성현 아니잖아. 어떻게 검사 결과마저 성현으로 나온지 알 수 없지만 송혜연 안 죽었다. 걱정 마라. Kali ini Minet akan membahas drama Korea yang berjudul High School Return of a Gangster. Tanpa berlama lagi, episode 3, mari kita review. Perkelahian seru itu dipergoki oleh Guru dan Sekyung. Geng kebuli benar-benar berantakan babak belur. Mereka pun mengadu pada ibu guru, tapi tentu ucapannya tak dipercaya. Bu Guru lalu menyarankan Yi-hyun untuk menyeret geng kebuli ke komite sekolah. Tapi Dekpal alias Yi-hyun berpikir, kenapa tidak dari dulu Yi-hyun melakukan hal itu? Sudah dibuat babak belur, ternyata para kebuli tak jera. Mereka masih saja memalak para siswa lain. Dekpal pun datang mendisiplinkan anak-anak itu. Dekpal juga tahu alasan dari dulu kenapa tak dilakukan komite pendisiplinan. Karena para murid itu tak takut, karena hal itu akan percuma saja. Para kebuli bisa memanipulasi para siswa untuk berada di pihak mereka. Akhirnya Dekpal memutuskan akan mengawasi anak-anak kebuli itu dari dekat. Ia bertanya sebenarnya apa salah Yi-hyun pada geng kebuli. Dengan entengnya Jaemin si ketua kebuli mengatakan karena Yi-hyun terlihat seperti seorang pecundang. Dekpal terus mengganggu acara rundungan geng kebuli. Para siswa juga takjub melihat Jaemin dan gengnya bertekuk lutut pada Yi-hyun. Dan berita tentang Jaemin kalah telak dari Yi-hyun sudah tersebar di seluruh penjuru sekolah. Yi-hyun alias Dekpal membahas mengenai ayah Sekyung. Tampak Sekyung tak suka hal itu dibahas. Setelahnya Dekpal bertanya pada Jaemin, karena Jaemin terus menyebut Yi-hyun penguntit. Lagi-lagi Dekpal pun menghajarnya. Diketahui jika Sekyung pernah melaporkan perundungan Yi-hyun, tapi bahkan Yi-hyun yang asli pun tak berani mengatakan yang sebenarnya pada guru. Malah mengatakan jika mereka hanya sedang bermain saja. Dekpal benar-benar dibuat kesal oleh tingkah Jaemin si ketua kebuli. Akhirnya menendang kursi Jaemin dan Jaemin pun terjungkal. Geng Chilsung mendapat tugas untuk memberi pelajaran pada ibu Yi-hyun. Sedangkan Sekyung benar-benar melakukan tes DNA pada Yi-hyun. Ia benar-benar penuh kecurigaan pada diri Song Yi-hyun yang kini telah berubah total. Dan tamat sudah, hasil tes Dekpal benar-benar kacau. Tak ada jawaban yang benar. Jadi ia memohon pada Sekyung untuk belajar bersama. Jika Sekyung bersedia, maka ia akan mengabulkan apapun permintaannya. Tak lama datang beberapa siswa yang sok dekat dengan Sekyung. Bahkan Sekyung sendiri pun tampak terganggu dengan kehadiran mereka. Namun entah mengapa Sekyung hanya diam saja. Alhasil Dekpal mengajak tanding basket. 1 lawan banyak. Para siswa pun heboh karena si anak buangan kini bertanding dengan kapten basket sekolah. Dan pertandingannya sungguh di luar prediksi, karena Song Yi-hyun begitu mahir bermain basket, hingga akhirnya ia pun menang. Di sisi lain, Sekyung sudah mendapatkan hasil tes DNA-nya, dan memang benar, Yi-hyun yang ada sekarang adalah Yi-hyun yang ia kenal selama ini. Tapi, bagaimana bisa manusia berubah drastis seperti ini? Sekyung akhirnya bersedia jadi teman belajar Yi-hyun. Namun ia dibuat pusing karena matematika Yi-hyun benar-benar payah. Jadi menyuruhnya untuk menyerah saja. Karena dasarnya Dekpal adalah om-om tua. Jadi tak mengerti bahasa singkatan anak-anak muda kini. Selagi istirahat, Dekpal menanyakan mengenai komite disiplin pada Sekyung. Dan jawabannya sungguh di luar dugaan. Sekyung mulai memperlihatkan sifat aslinya. Jika Yi-hyun ingin terbebas dari para kebuli itu, maka lebih baik hilangkan saja nyawanya. Dan buatlah banyak bukti agar meringankan hukuman. Karena komite sekolah saja tidak akan cukup untuk membuat mereka jera. Perlahan para siswa lain pun sudah mau bergaul dengan Yi-hyun.
Mereka takjub karena Yi-hyun sudah mengalahkan sang ketua basket sekolah. Dan agar lebih akrab lagi, Yi-hyun mengajak anak-anak itu untuk bermain sepak bola. Setelahnya, sungguh gawat. Yi-hyun dilarikan ke rumah sakit karena ia memakan makanan yang terbuat dari nanas. Sekyung mengetahui jika Yi-hyun alergi nanas. Tadinya ia ingin mengetes dengan memberikan kue nanas pada Yi-hyun, tapi Sekyung akhirnya tak tega hati hingga secara acak Deokpa pun memakan puding yang ada di sana. Tapi ternyata puding itu terbuat dari nanas juga. Alhasil, alergi Yi-hyun pun kambuh. Setelah siuman, Sekyung pun ngamuk pada Yi-hyun. Karena tak mungkin Yi-hyun yang asli tak tahu jika dirinya memiliki alergi. Jadi Sekyung yakin Yi-hyun yang sekarang bukanlah Yi-hyun yang asli. Namun entah bagaimana hasil tes DNA malah mengatakan jika ia adalah memang Yi-hyun yang asli. Dan akhirnya terbuka semua teka-teki selama ini. Alasan Yi-hyun datang ke rumah Sekyung karena ingin meminta bantuan Sekyung mengenai komite sekolah. Tapi Sekyung malah menanggapi dengan dingin karena ia tak ingin ikut terluka. Dan justru malah menyalahkan hal yang semua ini terjadi karena Yi-hyun sendiri. Tapi setelahnya Sekyung menjadi gelisah dan merasa bersalah sendiri. Sekyung takut jika Yi-hyun telah tiada karena ucapan dirinya yang telah menyakiti Yi-hyun. Jadi intinya Sekyung hanya ingin meminta maaf pada Yi-hyun. Akhirnya Deokpa mengatakan jika Yi-hyun belum tiada, ia pasti akan membawanya kembali. Tapi Sekyung harus membantunya dalam belajar. Hasilnya Sekyung pun tersenyum lega mendengar hal itu. Sedangkan di tempat lain, secara random ketika Jaemin nongkrong dengan teman-temannya, Geng Chilsung mengajak untuk bekerja. Lalu Deokpa belajar dengan keras dan Sekyung selalu menjadi support sistemnya yang setia. Ketika mereka tiba di rumah, mereka pun memergoki sebuah van mencurigakan dan ternyata tengah bersiap menculik ibunya Yi-hyun. Dan di sanalah Jaemin juga berada. Ia membelalakan mata karena diajak untuk menculik seseorang. Dan episode 3 pun berakhir dengan belalakan mata Jaemin yang kebingungan itu.